semangat. Iya, sore hari ini kita masuk ke dalam sesi praktik coaching. Pada hari ini rekan kita Nelly Agustina dan Ibu Christina Perangin Angin akan berperan sebagai coach dan coachee, di mana Ibu Christina akan berperan sebagai coach dan Ibu Nelly akan berperan sebagai coachee yang akan memecahkan berbagai masalah yang mungkin ditemukan dalam sesi coaching pada sore hari ini. Persilakan Ibu. Terima kasih Bu Retina. Oke. Selamat sore Bu Nelly. Apa kabarnya hari ini Bu Nel? Selamat sore Bu Christina. Luar biasa Bu, seperti biasa ada aja. Oh, ini kayaknya udah langsung ada apa ya? Ada aja gitu ya. Oh iya, makasih ya Bu Nel sudah datang ya ke ruangan saya hari ini. Ini kira-kira apa nih yang mau diomongi Bu Nelly? Sebelumnya juga saya sangat berterima kasih loh Bu, udah mau menyisihkan waktu untuk saya, untuk berbagi, untuk mencari solusi bagi saya ya Bu. Nah, saya datang ke sini Bu, sebenarnya ini permasalahan yang sudah berlarut-larut ya Bu, dan saya sudah pernah mengupayakannya, tapi belum maksimal. Jadi Bu, saya kalau di kelas itu, saya sangat merasa terganggu gitu dengan murid-murid yang kalau berbicara itu, berbicara yang tidak sopan itu seperti gampang aja keluar dari mulutnya gitu Bu. Saya sangat terganggu gitu Bu. Oh, berarti dia murid lah ya Bu ya. Ketika Ibu mengajar seperti itu ya Bu Nel ya. Ya, bahkan ketika mereka, misalnya saya beri waktu untuk diskusi, walaupun itu mungkin percakapan mereka sehari-hari ya Bu, tapi kalau di lingkungan sekolah menurut saya itu tidak pantas gitu Bu. Tapi itu menjadi budaya yang sangat menempel bagi mereka dan menurut mereka itu tidak apa-apa. Cuma ini kan kita di lingkungan sekolah gitu Bu. Jadi saya bagaimana ya ini untuk merubah mereka ini agar berperibahasa itu tidak yang di luar itu dibawa ke dalam kelas gitu terutamanya gitu. Memang menurut mereka itu pikiran mereka pasti itu hal yang biasa. Cuman kita kan sebagai pendidik mendengar itu tidak layak untuk dikatakan itu kelas. Iya, benar ya Bu Nel. Ya sebenarnya sih itu bukan hal yang biasa ya Bu Nel ya. Artinya kalaupun mereka mengucapkan kata-kata yang tidak bagus atau kata-kata yang kotor itu di lingkungan rumah atau di lingkungan masyarakat atau dimanapun dia berada itu bukan sesuatu hal yang bisa diterima orang ya Bu Nel ya. Artinya memang itu bukan hal yang biasa ya. Kalaupun memang ada mungkin itu, tapi kira-kira yang terjadi di kelas Bu Nelly, apa kira-kira itu hanya sebagian murid ataukah satu kelas atau hanya 1-2 orang Bu yang seperti itu? Rata-rata Bu, makanya saya tuh kayak energi saya tuh kayak seperti habis untuk mengkoreksi. Jangan begitu nah ucapannya, selalu saya begitu. Jadi hampir rata-rata mungkin 80-90% mereka mengatakan itu, kalau mengatakan kata-kata itu menjadi hal yang sangat lumrah, sangat yang biasa begitu Bu. Oh Jadi berarti dalam satu kelas ya Bu ya? Satu kelas itu mengucapkan kata-kata itu, seperti itu? Hampir satu kelas. Seperti itu ya. Kalaupun misalnya muridnya yang Ibu tahu lah, misalnya yang di kelas itu muridnya yang kita tahu yang juara 1, juara 2, ya biasanya kan kalau anak kita yang punya peringkat 1, peringkat 2 itu kan sejalan ya dengan attitude perilakunya pun kan lebih bagus gitu. Apakah dia juga terikut atau melakukan hal yang sama juga Bu Nel? Kalau saya perhatikan di awal-awal pembelajaran sih, awal-awal semester gitu, dia masih baik-baik aja gitu Bu. Yang namanya pergaulan Bu, ya ikut juga gitu. Jadi saya ngerasa, aduh ini yang tadinya bagus attitude-nya, jadi terikut juga karena pergaulan gitu di dalam kelas gitu Bu.
Karena yang anak-anak yang attitude-nya dalam berkata-kata seperti itu, dia sangat kuat karakternya di dalam kelas gitu. Justru dia lebih aktif di dalam kelas gitu. Oh, seperti itu ya Bu Nel ya. Bahkan tadi berarti ketika Ibu masuk di dalam kelas yang dulunya Ibu tahu dia perilakunya baik, tapi karena hampir seluruh temannya seperti itu, akhirnya terikut ya. Terikut seperti itu ya Bu ya. Yang artinya sih harusnya di dalam kelas itu bisa aja mungkin murid hanya 2-3 orang, kan seperti itu ya. Namun beberapa siswa karena itu dia tahu salah, harusnya dia tidak terikut ya Bu Nel ya. Nah kira-kira ketika Bu Nelly mendapati hal seperti itu ketika dalam Ibu mengajar, ada nggak udah usaha yang Bu Nelly lakukan? Usaha saya ya Bu untuk men-stop hal-hal seperti itu Bu di kelas. Memang pertamanya saya melakukan bicara langsung kepada anak tersebut dengan memanggil ke depan, bicarakan kalau kata-kata tersebut kan bisa diganti dengan hal-hal yang lebih positif. Tapi tetap saja saya perhatikan yang kedua, selanjutnya setelah saya katakan itu, yang kedua, yang ketiga masih ada. Tapi saya ada satu momen Bu, ketika saya disuruh jadi pembina upacara, itu menurut saya itu momen yang sangat pas saya bicarakan di umum. Jadi saya, wah ini satu kesempatan ini bagi saya untuk mengatakan, untuk mengganti kata-kata yang kurang baik itu menjadi yang lebih positif gitu. Seperti ini seperti contoh katanya ya Bu, misalnya anak-anak itu seringkali itu dalam setiap akhir kata itu selalu mengatakan, ya maaf ya Bu, ini kata-katanya misalnya, ini pulpenmu bodoh, pasti ada kata-kata bodoh gitu kan Bu. Jadi saya merasa terganggu gitu. Karena bagi saya, kan kita ada pepatah yang mengatakan kalau kata-kata itu adalah doa gitu kan. Jadi saya selalu bilang sama murid-murid saya, kata-kata yang keluar dari kamu itu adalah doa buat kamu dan juga buat teman kamu. Jadi ketika kamu mengatakan doa itu kamu dulu, itu juga bisa terjadi sama kamu gitu kan. Jadi ketika upacara saya juga mengatakan seperti itu gitu. Jadi untuk satu lingkungan sekolah saya membuat itu menjadi pesan saya sebagai pembina upacara. Tetapi Bu, kembali lagi seperti itu. Jadi ketika saya di kelas, memang ketika saya habis jadi pembina, saya ke kelas, anak-anak itu memang udah berkurang gitu. Dari mungkin 50% sudah berkurang. Jadi anak-anak itu juga di kelas bilang, ya tadi Ibu ngomong apa tadi pas upacara, jangan ngomong begitu, gitu Bu anak-anak kan. Saya dengar juga kan, ketika anak-anak ngomong, mungkin dia secara tidak langsung, secara alam bawah sadar dia bicara begitu. Temennya mengingatkan, ganti kata dia. Langsunglah diganti Bu, misalnya kata-katanya begini. Ini bukunya pintar, bukunya cantik, gitu Bu. Saya ajarkan. Anak-anak itu saya juga. Oke, berarti Gitu lagi Bu, bagaimana ini saya mengingatkan mereka lagi nih Bu. berarti sebenarnya usaha Bu Nelly udah ada ya. Yang pertama tadi ketika Ibu dalam kegiatan belajar mengajar di kelas ya, Ibu selalu sudah mengingatkan ya Bu Nel. Dan bahkan ketika Ibu punya kesempatan jadi pembina upacara, itu menjadi topik lah ya, topik Bu Nelly ya, buat seluruh siswa di sekolah kan seperti itu ya. Dan setelah Ibu lakukan pun ada perubahan ya, walaupun tidak langsung seperti yang diinginkan Bu Nelly. Nah, kira-kira perubahan yang seperti apa yang sebenarnya Bu Nelly harapkan terhadap murid Bu Nelly, sehingga artinya usaha yang Bu Nelly lakukan itu berhasil seperti itu? Saya sangat inginkan itu Bu, sebenarnya ya, ada peraturan kelas atau keyakinan kelas gitu Bu dibuat. Karena kalau saya tuh tidak ada hal-hal seperti itu Bu. Jadi mungkin hal tersebut tidak hanya saya saja yang mengingatkan. Harusnya kan
kalau mereka mungkin dengan wali kelas membuat sebuah keyakinan kelas, mungkin selalu mereka teringat gitu, oh iya kita pernah bikin peraturan ini di dalam kelas. Sebenarnya saya ingin murid saya tuh ada perubahan dari dalam diri dia gitu. Kalau dia tuh ya kata-kata yang keluar tuh harusnya lebih positif lagi, dan bukan yang tadi saya bilang kan itu adalah doa gitu kan. Jadi saya ingin tuh sebenarnya anak-anak saya kalau bisa sih Bu 100% sudah memiliki kata-kata yang lebih positif lagi. Tapi yang lebih saya inginkan itu sebenarnya balik ke keyakinan kelas kali ya Bu, menurut saya sih, karena di kelas itu tidak ada yang peraturan seperti itu gitu kan. Sopan itu tidak ada gitu, saya lihat di kelas. Oh, berarti di setiap kelas belum ada ya Bu Nel ya, keyakinan kelas ya, artinya yang disepakati, yang dibuat oleh murid bersama dengan gurunya ya Bu ya. Ya, itu sangat bagus sekali Bu Nelly ya. Dan kira-kira apa nih langkah yang Ibu lanjut lakukan untuk melaksanakan menerapkan sesuai dengan rencana Bu Nelly tadi. Kira-kira ini udah ada ancang-ancang nggak atau rencana ke depan ini untuk mengerjakan untuk membuat keyakinan kelas tadi? Sebenarnya sih saya ingin gitu kan ya Bu. Cuman kan saya bukan ini kan wali kelas kan Bu. Apakah menurut Ibu saya sebagai guru bidang studi boleh-boleh aja ya Bu buat keyakinan kelas itu Bu? Agar tempel gitu. Setiap saya masuk bisa saya tempel gitu keyakinan kelas, tapi saya nggak mata pelajaran apa Bu. Melangkahi wali kelas jadinya Bu. Ya, sebenarnya sih kan Bu Nelly kan udah punya rencana nih kan gitu. Kira-kira kalau itu kan Bu Nelly ada ini nggak? Kan ada rapat kita kan? Ada rapat nih. Nah, kira-kira kalau misalnya di rapat itu Bu Nelly kan bisa, saya rasa untuk mengajukan ide atau sharing ya kepada teman-teman di rapat dalam hal masalah yang Bu Nelly hadapi ya. Dan kira-kira Bu, masalah yang Bu Nelly hadapi ini apakah dihadapi oleh guru-guru lain juga? Ataukah hanya ketika Bu Nelly aja yang masuk mereka seperti itu? Atau guru-guru lain itu pernah nggak menghadapi masalah yang sama dengan Bu Nelly? Artinya kalau guru-guru lain tidak peka kali ya Bu mengenai hal itu. Cuman saya memang agak terganggu dengan kata-kata itu. Kalau guru-guru yang lain mungkin lebih peduli dengan tugas, dengan perilaku, attitude. Kalau saya sangat terganggu dengan kata-kata itu. Karena hampir misalnya saya 3 les di dalam satu ruangan Bu, bisa itu dari les pertama sampai les terakhir kata-kata itu selalu keluar gitu Bu. Ataukah saya lebih baik membuat kesepakatan kelas pada jam saya itu menurut itu bagaimana ya Bu? Saya sebenarnya bingung juga sih Bu, untuk dilempar ke dalam forum dalam rapat pernah juga saya ajukan, tapi no respon gitu loh Bu dari kelas. Oh, seperti itu ya. Atau berarti Bu Nelly udah coba sampaikan di rapat seperti itu? Sudah pernah saya lempar. Sudah pernah ya, cuman tidak ada tanggapan ya? Ya. Nah, kira-kira kepala sekolah ada tanggapannya nggak? Atau misalnya wakil bagian kurikulum, atau kalau ini siswa ya, misalnya wakil kesiswaannya gitu, apa tanggapannya? Apalagi yang Bu Nelly sampaikan itu kan sebenarnya kan hal yang baik ya, budaya positif ya Bu Nelly ya. Pasti kan ada tanggapan dari mereka. Kira-kira itu bagaimana tanggapannya Bu Nel? Untuk ada kurikulum sama, tapi sebenarnya mereka tahu deh Bu, saya pernah mengajukan untuk itu dan saya pernah memberikan contohnya gitu. Waktu kita ada diseminasi budaya positif, saya memberikan contohnya, caranya, manfaatnya, begitu Bu. Tapi tetap aja Bu, tidak ada respon. Nggak ada lah, pokoknya responnya bukan soal respon lagi, malah nggak ada gitu. Saya gimana nih, apakah saya harus memulai duluan gitu.
Berarti artinya Ibu udah usaha di situ ya. Sebenarnya usaha dari Bu Neli sepertinya sudah sangat banyak ya Bu Neli ya. Sebenarnya kalau diberi skala penilaian kira-kira usaha Bu Neli untuk mengubah tadi murid Ibu, Bu Neli tadi mengucapkan kata-kata kotor tadi menjadi kata-kata yang baik, sebenarnya udah sampai skala berapa kalau menurut Bu Neli? Kalau menurut saya sih, saya sudah masuk ke skala 8 sih, karena hampir setiap hari saya selalu mengingatkan gitu. Cuman ya kalau terus-terusan saya fokus di situ kan nggak ini juga kan Bu, nggak berkembang juga buat anak-anak. Masa itu terus gitu yang harus diperhatikan. Awalnya dulu saya selalu penampilan mereka, cara berpakaian itu juga udah mulai ini Bu, udah mulai lah 90%. Ini saya sekarang fokus ke kata-kata mereka gitu. Hmm. Karena saya belum mendapatkan jalan yang langsung mereka, minimal mereka udah 90% lah. Kalau 10% kan masih, kalau 90% sudah banyak yang udah kata yang positif kan, yang pasti 10% itu bisa ngikut gitu kan. Iya benar Bu Neli. Berarti dari yang Bu Neli ceritakan tadi, sebenarnya Bu Neli itu sudah melakukan usaha yang penuh ya, usaha yang banyak ya. Apalagi tadi Bu Neli memberi skala penilaian dari usaha Bu Neli lakukan sudah sampai 8 ya. Berarti sebenarnya sudah banyak yang usaha Bu Neli lakukan. Apalagi dalam kegiatan belajar mengajar juga sudah melakukannya. Kemudian mencoba mengkomunikasikan dalam rapat ya Bu Neli ya. Kemudian tadi Bu Neli punya rencana lagi ya Bu Nel, yaitu membuat keyakinan kelas ya. Nah, Keyakinan itu kelas. deh. Iya benar. Nah, menurut saya sih itu sudah sangat bagus sekali Bu. Apalagi tadi Bu Neli hanya dengan mengingatkan dalam kelas, kemudian juga menjadi pembina itu sudah ada perubahan ya. Sudah ada perubahan ya Bu Nel. Sudah ada perubahan walaupun sekian persen. Tapi setidaknya kan sudah ada perubahan ya Bu Nel. Nah, artinya kan untuk bisa merubah itu kan tidak segampang membalikkan telapak tangan ya. Artinya perlu proses kan gitu ya. Tapi Bu Neli setidaknya sudah menjalankan proses itu dan mengikuti tahap per demi tahap yang artinya sudah adalah terjadi perubahan kepada murid walaupun belum signifikan ya atau 100% gitu kan. Nah, dan ini masih ada lagi rencana Bu Neli ya, satu rencana lagi ya Bu Nel, yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Ya menurut saya itu sudah sangat bagus sekali Bu Nel. Harapan Bu Neli apa nih dengan keyakinan kelas ini? Harapannya apa nih kepada murid-murid? Saya, tapi saya bukan bermaksud bukan. Jadi saya merasakan saya perlu deh membuat keyakinan kelas itu. Tapi keyakinan kelas itu ya hanya untuk saya dan murid saya gitu. Tapi mungkin nanti bisa menjadi contoh ke depannya untuk wali kelas membuat sendiri. Ini kan hanya untuk bidang studi saya gitu kan. Nanti kemungkinan saya akan tempel di kelas juga di mana saya masuk setiap minimal kelas yang saya masuki itu punya kesepakatan antara saya dan murid saya pada bidang studi saya sih, minimal begitu sih Bu. Itu sih yang rencana akan saya lakukan sih, yang terpikir oleh saya gitu karena berbagai cara saya sudah coba gitu. Jadi saya pikir kenapa tidak saya mencontohkan saja kalau begini ceritanya begitu. Kalau cuma ngomong doang kok kayaknya capek deh gitu, cuma sedikit habis itu yang berubah sedikit habis itu balik lagi gitu kan. Jadi saya jadi yang ini belum pernah saya lakukan, jadi karena saya terlalu takut untuk nanti takutnya melangkahi wali kelas gitu Bu. Iya, menurut saya sih rencana Bu Neli itu sudah sangat bagus ya. Dan sebenarnya sih itu tidak melangkahi wali kelas ya Bu Nel. Karena sebenarnya Bu Neli sudah mau mencoba berkomunikasi ya. Berkomunikasi ketika rapat gitu kan. Ketika rapat Bu Neli sudah menyampaikan kepada seluruh ya. Seluruh peserta rapat di mana yang mengikuti rapat itu adalah wali kelas kan gitu kan. Ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah ya. Artinya sudah usaha sebenarnya, usaha yang besar yang Bu Neli lakukan. Nah, kira-kira walaupun di sekeliling Bu Neli tidak mendukung, ya, ya sekarang Bu Neli lagi punya, tetap tidak berhenti untuk berusaha, malah punya lagi rencana lagi
walaupun tanpa dengan misalnya orang-orang di sekeliling, Bu Neli tetap mau gitu ya bagaimana agar murid-murid ini tadi bisa menggunakan kata-kata yang baik atau budaya positif ya tadi ya. Ibu punya rencana lagi untuk membuat keyakinan kelas. Artinya itu sih tidak melangkahi sih. Nah, harapannya nanti dengan Bu Neli melakukan itu di setiap kelas Bu Neli, tentu nanti kelas yang tidak Bu Neli masuki pun pasti akan terimbas ya Bu Neli ya. Ketika Oh, kelas yang lain terimbas dan harapannya tentunya harapan Bu Neli pastinya apa nih yang paling besarnya nih? Dengan tadi Bu Neli udah buat nih di kelas Bu Neli semua sudah diterapkan nih ya kan. Nah, harapan Bu Neli pada ruang lingkup besarnya kira-kira apa Bu Nel? harapan saya ini harapan besar sekali nih, Bu. Memang dari yang kecil mungkin kita akan melakukan perubahan yang besar kan, Bu. Jadi harapan saya tuh dari keyakinan kelas yang saya buat yang dari hal yang kecil tadi, dari budaya positif itu, kata-kata yang baik itu, saya harap nanti akan muncul keyakinan sekolah lagi. Karena jujur saja sekolah saya tidak punya hal itu juga gitu, Bu. Jadi anak-anak kadang suka bingung. Sebenarnya masuk jam berapa sih, Bu? Kadang begitu juga sih, Bu. Jadi kayak tidak punya aturan yang Eh, tetap gitu, gitu. hmm, Jadi kayak oh mungkin ya karena begitu ya kita coba dari bawah aja lah dulu begitu. Itu sih yang terbesarnya sih, Bu. Kita sekolah punya yang tegas, aturan yang tegas. Gitu. iya, bagus Bu Nel ya. Berarti ternyata Bu Neli sudah punya rencana yang besar ya ke depannya ya Bu Nel. Hanya dimulai dulu dari rencana-rencana yang kecil ya. Dan harapannya tentu nanti ketika Bu Neli sudah menerapkan di kelas, terimbas kepada teman-teman murid yang lain, tentu pasti kita yakin nih ya, pasti nanti guru-guru di sekitar Bu Neli pun pasti akan terikut ya, terikut mengikuti apa yang sudah Bu Neli laksanakan. Ya, tentunya juga nanti pas seperti harapan Bu Neli tadi ya, harapan Bu Neli bahwasannya nanti sekolah Bu Neli itu menjadi sekolah yang memang benar-benar benar, sekolah yang punya artinya murid-murid di sekolah Bu Neli itu pada keseluruhannya ya, itu memiliki karakter yang baik tentunya ya Bu Neli ya. Ya, betul, betul, betul. Iya. Nah, kira-kira nih kapan nih rencana Bu Neli nih mau dilaksanakan nih? Secepatnya sih, Bu ya. Mungkin besok kalau sudah eh, saya lihat dulu kondisinya, situasinya, saya lihat materi masih bisa ada waktu untuk membuat keyakinan kelas, mungkin saya akan langsung buat di kelas mana saya akan masuk. Kita akan coba dulu gitu, Bu. Oke, Ini, oke Bu Nel. Berarti secepatnya nih Bu Nel ya, biar artinya anak-anak murid-muridnya tadi tidak apa terbiasa dengan hal-hal yang tidak baik tadi ya Bu Nel ya. Oke. Berarti secepatnya nih Bu Neli akan melaksanakan rencananya ya. Semoga rencananya nanti berhasil ya Bu Nel ya. Sukses ya buat rencananya ya. ya, Bu. Eh kira-kira kira-kira nih apa kira-kira nih yang didapatkan Bu Neli dari sesi kita ini? Hmm, saya menemukan apa yang solusi dari sebenarnya masalah yang selama ini saya pikirkan kenapa saya sudah coba A, sudah coba B, sudah coba C, kok enggak juga gitu. Jadi ternyata solusi itu malah ada dalam diri saya sendiri gitu kan. Yang selama ini nggak kelihatan, yang enggak oh, kenapa nggak coba dari diri sendiri aja dulu, kenapa nggak saya aja dulu yang bikin, kenapa harus tunggu orang lain gitu kan. Ya, itu sih Bu dari sesi ini jadi saya kenapa kita harus mencari solusi keluar luar sana gitu yang oh, wali kelas begini udah ternyata kita coba dari diri kita sendiri di dalam proses pembelajaran kita sendiri juga ternyata bisa gitu kan itu nanti yang akan saya coba gitu Bu. Oke, berarti sudah lega nih ya Bu Neli ya? Udah lega nih Iya, ya aduh, bincang-bincang kita hari ini ya. iya Bu. Oke deh. Hampir Oke deh, semoga nanti Bu Neli sudah lega ya dan nanti rencananya bisa dilaksanakan langsung minggu depan ya Bu Nel. Nah, oke ya, terima kasih ya Bu Neli buat waktunya hari ini dan saya tunggu nih ya minggu depan Bu Neli datang lagi ya. Kita bincang-bincang lagi ya kan? Kita bincang-bincang lagi gimana nih ceritanya setelah Ibu laksanakan rencana ini tadi. Kita bincang-bincang lagi ya Bu Nel ya.
Ya, nanti saya akan ceritakan lagi Bu progresnya bagaimana Bu, apakah Iya, signifikan atau berjalan di tempat gitu ya Bu. Terima iya. kasih Bu atas waktunya loh Bu. Oke, Bu Nelly, selamat sore.